Ya pemirsa masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kita juga masih akan mendalami mengenai tadi ya anak-anak yang dikirim ke barak. Nah bersama dengan Pak Satriwan juga. Pak Satriwan, ini Ya, kalau dilihat ya tadi kan juga sempat disinggung. Justru nantinya ini akan seperti apa? Karena tidak ada pengawasan jikalau ini menyangkut kepada orang tua. Orang tua ini harusnya seperti apa sih Pak? ya, terima kasih. Jadi kita patut garis bawahi kemudian pas pelaksanaan sama pasca gitu ya. Pasca. Nah yang mungkin harus dilengkapi oleh dinas provinsi, dinas pendidikan yaitu pasca itu mau seperti apa. Nah yang penting juga pelibatan apa namanya psikolog klinis saya pikir gitu ya. Setahu saya ada pendekatan misalnya terapi multisistemik gitu ya. Ini penting juga bagaimana perawatan anak-anak itu pasca yang pasca mereka pulang dari bootcamp tadi gitu ya, yang melibatkan semua unsur juga. Tentu ada mungkin dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan anak ya, kemudian psikolog klinis berulang-ulang saya sampaikan, kemudian juga lingkungan sistem sosial mereka gitu ya, sehingga anak-anak itu pulang 1 bulan dari barak militer, mereka tidak langsung kembali ke habitat yang pengawasan orang tuanya tidak ada. Nah kita juga berharap ya orang tua juga terlibat. Nah kalau selama ini kan orang tua merasa sudah lelah menghadapi anaknya yang nakal, yang tawuran terus, yang begadang terus gitu ya. Kemudian wahai Pemprov, ini anak-anak saya serahkan tolong dididik. Dididiklah oleh tentara selama 1 bulan. Selesai 1 bulan dipulangkan ke rumah. Nah di rumah ekosistemnya balik kepada ekosistem semula. Ya kan kebiasaan di rumah, pola asuh di rumah, lingkungan sosial di sekolah balik ke lingkungan semula gitu. Nah, kalau itu tidak tidak juga diberesin atau tidak juga disentuh, saya pikir ini akan mengulangi persoalan yang sama. Betul. Ya. Pak Satriwan, ini kan sebenarnya sesuatu yang kompleks. Untuk merubah perilaku anak itu sebenarnya bukan hanya dengan menakut-nakuti, karena stigma yang beredar sekarang ini anak-anak mau melakukan sesuatu seperti yang mereka minta karena mereka merasa takut. Ada tekanan secara psikologis yang ada di dalam proses ini. Ini apa nih yang harus kita persiapkan? Ya, itu betul. Secara psikologis atau pendidikan gitu ya, memang motivasi anak itu untuk patuh kepada sesuatu atau kita secara umum ada faktor eksternal, juga ada faktor internal. Nah dalam hal ini memang ada faktor eksternal yaitu ditakut-takutin. Sekarang mungkin rame juga ya kita lihat di IG gitu, orang tua yang merekam anak SD atau TK, ayo sholat, kalau enggak ntar bawa ke Pak Dedi gitu ya, atau ayo tidur, kalau enggak mau enggak nanti dikirim ke TNI gitu ya. Terus anaknya takut gitu ya. Ini saya mengingatkan ke tahun 80-90 kita waktu kecil dulu juga seperti itu gitu. Nanti ditangkap sama tentara loh, nanti ditangkap sama polisi loh gitu. Nah itu bisa saja mempengaruhi kedisiplinan anak, tetapi tidak terbangun atas kesadarannya. Itu bisa saja, itu bisa. Yang kedua kita tentu tidak berharap anak punya mindset bahwa TNI itu serem. Karena TNI itu kata Panglima Sudirman berasal dari rakyat untuk rakyat, kan begitu ya, dan menyatu dengan rakyat gitu. Jangan sampai anak-anak kita generasi berikut nanti nggak mau masuk TNI polisi ya kan, karena polisi dan TNI itu adalah instrumen buat nakut-nakutin. Ntar ditangkap loh, ntar dididik loh 2 minggu 1 bulan gitu kan ya. Nah saya pikir orang tua juga tetap harus punya tanggung jawab yang besar. Kita tidak bisa menggantungkan 100% pendidikan pembimbingan anak kita pasca dari TNI itu hanya kepada TNI atau Pemprov Jabar gitu ya. Apalagi ini wacananya akan diterapkan secara nasional. Nah saya pikir ini juga harus dikaji. Kita belum melihat, saya sepakat dengan Pak Gubernur tadi, bagaimana efeknya. Kan ini sebulan ke depan pasca itu yang harus kita lihat. Dan yang poin paling penting adalah kita bersama-sama punya tanggung jawab bersama, sekolah ya kan, guru, kemudian juga dinas yang terkait, tidak hanya dinas pendidikan. Contohnya begini, anak kecanduan narkoba, ya kan, kalau semata-mata dikirim ke juvenile bootcamp tadi, ya kan, ke TNI, apakah lantas selama 1 bulan habis itu dia tidak akan adiksi kepada narkoba? Mestinya kan diurus oleh badan atau balai rehabilitasi. Kan kalau sudah masuk ke ranah pidana, menurut Undang-Undang SPPA, Undang-Undang 11 2012, itu ada lembaga khusus juga, LPKS atau LPKA kalau dia sudah diberikan putusan hakim gitu ya. Tapi saya pikir Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Barat itu juga harus terlibat.
Ya kan, kami sih melihat sebenarnya sebelum ini rame-rame ke tentara, persoalan anak yang adiksi, anak yang berkonflik dengan hukum gitu ya, anak yang kecanduan narkoba, pornografi, itu sebenarnya di Pemprov atau Pemda punya dinas sosial, punya balai atau badan rehabilitasi, cuman kan tidak dimasukin ke konten, ya kan, cuman kan tidak dipromosikan sedemikian rupa setiap hari gitu. Mereka bekerja di turun ke masyarakat. Betul, mereka juga sudah bekerja secara sunyi sebenarnya gitu ya, balai-balai rehabilitasi. Sebenarnya itu ada ya? Ada, ya kan, dan sistemnya sudah dibangun. Nah, kami berharap di Pemprov Jabar kemudian juga memanfaatkan badan-badan tadi yang semuanya di bawah Pemprov atau di bawah pemerintah kota atau kabupaten. Jadi betul-betul gotong royong bersama kita gitu. Tapi Pak, ini artinya sekolah ini masih tetap menjadi ruang inklusif bagi anak-anak yang dinilai tadi nakal, atau justru anak-anak yang nakal ya udah masukin aja gitu ke barak militer ini? Nah, di awal tadi saya menyebutkan bahwa memang harus ada kualifikasi ya, mana yang nakal, yang sifatnya adalah kenakalan remaja yang pada umumnya, atau yang kenakalan remaja yang sudah menjadi tindakan pidana, kan begitu ya, tindakan kriminal gitu, itu satu. Nah, yang kedua, memang anak itu kalau kita lihat ke konvensi anak dunia gitu ya, kemudian menjadi aturan di Indonesia termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, ya anak memang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, mendapatkan pendidikan, meskipun mereka dilatih oleh tentara selama kurang lebih 1 bulan, anak memang tetap mendapatkan hak-hak dasar pendidikan. Betul. Nah, cuman bagi kami ada catatan masukan untuk Dinas Pendidikan Jabar dan Kabupaten Kota. Ketika guru-guru yang di sekolah itu kemudian tetap mengajar ke barak-barak tentara gitu ya, mengajar IPA, IPS, anak-anak kita yang di sekolah tentu juga harus diperhatikan ya, sama-sama diprioritaskan kedua-duanya gitu. Cuman beda lokasi, beda waktu saja. Dan di sini juga lah ikhtiar dari teman-teman guru itu diharapkan lebih karena mereka harus mengajar di 2 tempat. Ya kan, dengan karakteristik anak yang berbeda dan tentunya dengan pendekatan yang berbeda juga. Rasanya lingkungan sekolah itu agak berbeda ya dengan lingkungan barak militer gitu kira-kira ya. Nah, itu tantangan kawan-kawan guru di Jabar saat ini. Pak Satriwan, tapi kalau kita lihat ini dalam lingkup yang lebih luas, sebenarnya apakah ini bisa menunjukkan kegagalan pendidikan kita di Indonesia? Karena karakter-karakter kita tuh banyak sekali pendidikan karakter yang sudah diterapkan di SD, SMP, SMA. Ini gimana? Apakah memang kita harus memperbaiki struktur yang sudah ada atau bagaimana? Ya, katanya daun kalau jatuh gitu ya, atau ranting jatuh itu terdengar suaranya. Tetapi ketika pohon itu tumbuh tidak terdengar suaranya. Nah, itu kata orang bijak ya. Artinya apa? Ketika kita melihat ada 30, 50, 100, 200, 1000 anak kita yang dianggap memiliki kebutuhan khusus yang disebut nakal itu, tapi kita lupa ada puluhan juta yang sudah menjadi seseorang. Ya kan? Ada puluhan juta anak-anak kita yang mereka menjadi anak-anak yang cerdas, yang cager, yang benar tadi, yang pinter tadi, yang singer tadi gitu kan ya. Nah, sama yang bager tadi kalau bahasa Sunda gitu ya. Ternyata anak-anak yang lain yang puluhan juta jumlahnya lebih banyak itu justru sudah menunjukkan kompetensi yang bagus, sikap yang bagus, akhlak yang bagus gitu ya. Nah, balik ke yang tadi, anak-anak ini gimana? Anak-anak yang dianggap nakal ini, ya saya pikir ini pasti akan bisa berubah harapannya, tetapi kan tergantung ekosistem setelah. Betul. Ya, karena kita tidak bisa berharap hanya kepada TNI. Kalau dikatakan gagal, saya tidak berani mengatakan gagal. Apakah kita yang ada di ruangan ini produk gagal dari kurikulum sekolah? Kan tidak. Ya kan? Nah, makanya tadi saya katakan kita memang suka menyoroti ya kan ketika tadi daun yang jatuh atau dahan yang jatuh karena bersuara dia. Tetapi kita lupa ketika bagaimana pohon itu tumbuh karena nggak bersuara. Nah, ini kan rame ya karena ada praktek-praktek yang ini anak nakal masuk ke tentara. Bagi memori kolektif kita agaknya baru nih di Indonesia, gitu kan ya. Biasanya yang masuk latihan kemiliteran itu LDKS itu siswa pada umumnya, bukan siswa yang dianggap nakal. Wah, sekarang anak-anak yang berkebutuhan khusus yang tadi menyimpang kenakalan remaja dikirim ke TNI. Saya pikir kita tidak bisa mengatakan pendidikan kita gagal, tetapi bahwa sistem pendidikan kita, bahwa tripusat pendidikan kita seperti kata Ki Hajar, rumah paling pertama, keluarga,
yang kedua adalah sekolah atau madrasah, ya kan? Yang berikutnya masyarakat, itu punya tanggung jawab andil yang besar, termasuk pemerintah. Oke, Gitu. artinya pesan terakhir ya untuk keluarga di rumah sebagai pendidikan pertama. Betul, pendidikan pertamanya ada di sekolah justru gitu. Nah, jangan sampai mindset orang tua tadi serahkan kepada Pemprov, ya kan, kepada tentara gitu ya. Habis itu pulang ke rumah, ya orang tua tidak ikut lagi terlibat. Padahal orang tua justru yang paling utama mendidik anaknya. Nah, kita harapkan ini akan sukses, tetapi mari kita lihat 1 bulan ke depan seperti apa. Dan yang paling pokok juga, mohon dilibatkan. Tadi Pak Gubernur sudah bagus, KPAI akan dilibatkan, apalagi tadi Komnas HAM ya, kemudian Kementerian Pendidikan yang terkait gitu. Dan mari kita buktikan kepada riset dari Amerika tadi, bahwa kita bisa berhasil. Indonesia bisa berhasil. Bisa ya kita ya. Gitu. Kalau rating jatuh terdengar, tapi kalau pohon tumbuh nggak kedengaran. Iya. Terima kasih banyak Pak Satriwan Siap, sudah makasih, bergabung Pak. bersama dengan kami di Apa Kabar Siap, Indonesia. sama-sama, Dan Mbak. tentunya kita juga nanti akan tunggu ya bagaimana sebetulnya dampak dari kebijakan ini.